Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam yang teramat mulia ini, di malam 12 Rabiul Awal. Kita hadir, kita datang, kita berkumpul untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati maulid beliau, mengenang kelahiran beliau. Kita datang mencari ridha-Nya Allah dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, dalam rangka PKB bersalawat, salawatkan Indonesia. Bersama-sama kita berkumpul dengan para tokoh dan para pemimpin dan para ulama dan para habaib dan para kiai dan semua hadirin dan hadirat. InsyaAllah perkumpulan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus yang kita hormati, hadir tengah-tengah kita Gus Muhaimin dan juga segenap para jajaran beliau yang bersama beliau. Kemudian juga Gus Halim pun juga berada di tengah-tengah kita, dan semua yang hadir bersama para habaib. InsyaAllah tidak kita keluar dari majelis ini melainkan kita memenangkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kemenangan yang sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di hari Senin pada bulan Rabiul Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal 15 abad yang lalu. Beliau adalah teladan yang sempurna, bukan teladan yang dipilihkan oleh manusia, tetapi teladan yang dipilihkan oleh Allah untuk semua manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada pribadi Rasulullah teladan terbaik bagi kalian, dan orang yang terbaik adalah orang yang paling telaten di dalam meneladani Nabi Muhammad. Semuanya, pemimpin rumah tangga yang terbaik adalah yang paling meneladani Nabi Muhammad. Ulama yang terbaik yang paling meneladani Nabi Muhammad. Pejabat yang terbaik, pejabat yang terinspirasi oleh Nabi Muhammad dan paling mengikuti meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ibu rumah tangga yang terbaik, ibu rumah tangga yang terinspirasi oleh Nabi Muhammad dan paling mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia terbaik adalah manusia yang paling mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad, sahib uswatun hasanah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu, di dalam peneladanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kejayaan, adalah kesuksesan, adalah kemenangan, adalah keberkahan, adalah kebaikan yang hakiki bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di dalam salat, Rasul bersabda di dalam hadis, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah kalian seolah-olah melihat salatnya Nabi Muhammad. Salat sambil membayangkan salatnya Rasulullah, terinspirasi salatnya Rasulullah. Begitu juga di dalam kita melakukan ibadat yang lain. Begitu juga bahkan ketika kita makan, yang terbayang cara makannya Nabi Muhammad. Ketika minum, yang terbayang cara minumnya Nabi Muhammad. Ketika berjalan, yang terbayang cara berjalannya Nabi Muhammad. Dan ketika memimpin, yang terbayang cara memimpinnya Nabi Muhammad. Ketika kita menjadi atasan atau majikan, yang terbayang caranya Nabi Muhammad. Ketika berbisnis, terbayang cara berbisnisnya Nabi Muhammad. Ketika bertetangga, terbayang cara bertetangganya Nabi Muhammad. Dalam segala hal, apapun yang kita lakukan, dalam setiap gerak-gerik kita, terinspirasi dan terbayang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama raaitumuni,
seolah-olah kalian melihat aku, melihat Rasulullah, baik dalam sholat, baik dalam puasa, baik dalam tidur, baik dalam tahajud, baik dalam zikir, baik dalam tilawatul Quran, baik di dalam ibadat maupun dalam adat istiadat. Sallallahu alaihi wasallam, beliau teladan yang sempurna, yang paling hebat, yang paling agung, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan tatkala beliau memimpin, beliau mengedepankan rahmat. Kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan yang mengutamakan akhlak, yang mengutamakan adab, mengutamakan kasih sayang. Dan kasih sayang Rasulullah dan rasa damai yang dibawa oleh Rasulullah dirasakan oleh semua lapisan, dirasakan oleh semua kalangan. Kalau seandainya seseorang yang menyaksikan Nabi Muhammad memberikan testimoni seorang muslim, ya biasa. Tapi yang unik, yang memberikan testimoni terhadap kepemimpinan Rasulullah, tahu siapa? Ada seseorang penjahat besar, kafir harbi, orang kafir yang diperangi oleh Nabi Muhammad, yang mana dia melakukan peperangan melawan Nabi Muhammad, terus kelompoknya kalah, melarikan diri, dan orang ini mengendap-endap mencari kesempatan untuk membunuh Nabi Muhammad. Hingga ketika Nabi dalam perjalanan pulang bernaung di bawah pohon tertidur, orang ini mendekat, mengambil pedangnya Nabi dan menghunuskan kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Ya Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari pedang ini?" Maka Rasulullah dengan elegan, dengan santun, dengan kemuliaan, beliau berucap, "Allah yang bisa menyelamatkan aku." Itu orang dengar begitu gemeteran, pedangnya terjatuh, diambil pedangnya oleh Nabi. Nabi kembali bertanya, "Kalau sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari saya?" Maka orang itu terdiam. Kemudian karena udah putus asa, dia berkata, "Kun khaira akhid," jadilah kamu sebaik-baiknya penguasa, pemenang. Maka Nabi bertanya, "Atuslim, kamu ada niatan mau masuk Islam?" Dia bilang, "Tidak, saya nggak mau masuk Islam. Walakinni la uqatilak, tetapi saya tidak akan memerangi lagi engkau." Cukup fair. Maka Nabi Muhammad berkata, "Idhab, pergilah, kamu bebas." Diperintahkan sahabat jangan ada yang mengganggu dia. Dia pergi, dia pulang ke kampungnya. Setelah melakukan kejahatan terbesar, percobaan pembunuhan terhadap pemimpin alam semesta. Ketika dia pulang ke negerinya, ke desanya, maka orang desanya yang tadi bertempur bersama dia bertanya, "Kenapa kamu terlambat? Dari mana kamu datang?" Apa testimoninya? Dia berucap, "Ji'tu min indi khairin nas." Saya baru saja datang dari manusia terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Testimoni dari seorang kafir harbi ngelihat akhlaknya Nabi, melihat maafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kesantunannya Rasulullah. Waktu dalam sebuah peperangan Fatah Makkah, masuk ke kota Makkah membawa pasukan bersenjata, merebut dan memerdekakan kota Makkah. Ketika masuk ke kota Makkah, melihat di tepi jalanan ada seekor anjing betina baru saja melahirkan, bayi-bayinya menyusu kepada anjing betina tersebut, dia nggak bisa bergerak. Anjing ini ngelihat pasukan Nabi Muhammad dan para sahabat, ketakutan gusar, tapi dia nggak bisa bergerak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan satu sahabat, "Turun dari kudamu, berdiri dekat anjing tersebut dan halau para pasukan yang ingin mendekat agar anjing itu tidak merasa khawatir, tidak gusar, dan tetap merasa aman." Nabi bahkan dalam medan perang, di dalam peperangan, memikirkan bagaimana memberikan rasa aman bagi seekor anjing, apalagi bagi manusia, apalagi bagi seorang muslim. Kenapa? Nabi Muhammad sebab
Tahu? Mengapa? Sebab Nabi Muhammad SAW adalah pemenang sejati, penguasa sejati, pemimpin sejati yang memberikan rasa aman, memberikan rasa damai, memberikan manfaat bahkan terhadap hewan, binatang, walaupun binatang yang paling najis seperti anjing, apalagi kepada manusia, apalagi kepada sesama muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadis beliau, al-muslim, muslim sejati adalah yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Ini muslim sejati. Al-mu'minu, mukmin yang sejati adalah man aminahun nas ala amwalihim wa a'radihim, yang membuat manusia lain baik dia muslim ataupun non muslim, apapun latar belakangnya, mukmin sejati membuat manusia lain merasa aman terhadap hartanya, terhadap harga dirinya, terhadap nyawanya. Ini adalah mukmin yang sejati. Ketahuilah bahwasanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, satu kali beliau Amirul Mukminin, dia memanggil budaknya, bukan pegawai, bukan karyawan, yang dipanggil budaknya, budak milik dia yang dia beli. Dia memanggil budaknya, fulan, 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 budaknya nggak datang. Maka dihampiri oleh Imam Ali bin Abi Thalib, kemana itu orang? Dia keluar kamar, nggak taunya budaknya ada di situ. Dia tanya, kamu dengar saya memanggil? Iya, saya dengar. Kamu tidur? Tidak, saya tidak tidur. Kamu dengar tapi saya manggil? Saya dengar. Kenapa tidak menjawab? Maka budak itu berkata dengan ringan, amintu ugubatak fataraktu ijabatak. Aku merasa aman dari hukumanmu. Aku tahu engkau orangnya baik, gak bakalan menghukum, gak bakalan membalas, maka kebetulan aku lagi malas menjawab panggilanmu. Kata budak tersebut. Tersenyum Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan berkata, engkau merdeka, aku merdekakan engkau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya pemimpin yang utama Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan contoh dan teladan. Nabi SAW, beliau, Sayyidina Anas bin Malik memberikan testimoni, saya khidmat kepada Rasulullah sejak Nabi datang ke Madinah. Saya sudah berkhidmat, waktu itu usia saya 10 tahun sampai Rasulullah wafat. Tahun saya khidmat kepada Rasulullah. Selama 10 tahun saya bersama Nabi Muhammad, Nabi nggak pernah komplain atas apapun. Ketika saya mengerjakan sesuatu, Nabi nggak pernah komplain terhadap apa yang saya kerjakan. Kenapa kamu kerja? Ketika saya ninggalkan sesuatu dari hal-hal duniawi, Nabi nggak pernah komplain, kenapa kamu ninggalkan perkara ini? Selama itu perkara duniawi, maka Nabi tidak pernah mengkritik dan komplain kepada saya sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan bukan cuma nggak pernah komplain, marah pun tidak dalam perkara duniawi. Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, beliau mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran, yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan, ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi, wa idza dhayya haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabihi, man ra'ahu badihatan haba, wa idza da'ahu al miskin ajabah, yaqulul haqq walau kana murra wa la yudmiru li muslimin ghisyan wala durra. Beliau Rasulullah berucap yang hak walaupun itu pahit, dan di hatinya tidak memendam dengki, enggak memendam kebencian kepada siapapun juga sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri pemimpin dan ciri pemenang sejati. Hatinya bersih, enggak ada dengki, enggak ada benci kepada siapapun juga. Lihat Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib,
radhiyallahu anhu ardah, penguasa yang hakiki, penguasa yang sah di zaman beliau. Ketika melihat dua pasukan muslimin saling berhadap-hadapan akan bertempur berebut kekuasaan, maka Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib beliau memilih untuk menjaga darahnya kaum muslimin. Dan Nabi Muhammad telah bersabda dari sebelumnya, berpuluh-puluh tahun sebelumnya, beliau bilang tentang Sayyidina Hasan, cucunya ini, inna bni hadha sayyid fala'allallah ayyusliha bihi bainal fi'atain azimatain minal muslimin. Sesungguhnya putraku ini Al-Hasan, dia adalah sayyid, pemimpin sejati. Dan apa cirinya pemimpin? Mendamaikan orang yang berselisih, mendamaikan, mengakurkan orang yang berselisih. Ini pemimpin yang sejati. Punya kursi ataupun nggak punya kursi, dia pemimpin sejati. Kenapa? Sebab dia bukan menang jabatan, dia memenangkan hatinya Nabi Muhammad, bukan memenangkan hatinya rakyat, memenangkan ridhonya Allah, memenangkan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di sini adalah, kita mau keluar di sini bukan dengan satu pemenang, tetapi kita keluar dari majelis ini semuanya jadi pemenang. Semuanya jadi pemenang yang hakiki, bukan nunggu 2000 berapa namanya 2024 atau 2020 sekian berikutnya lagi. Enggak, dari malam ini sebelum jam 24 kita udah menjadi pemenang. Siapa pemenang sejati? Keluar dari majelis di hatinya nggak ada dengki, nggak ada benci kepada satu muslim pun juga. In istata'ta an tanam wa laysa fi qalbik ghil ala ahad minal muslimin faf'al. Kalau kamu bisa tidur di malam hari sedangkan di hatimu nggak ada benci terhadap satu muslim pun juga, maka laksanakan hal tersebut. Dan ini yang perlu dipelajari dan diamalkan oleh setiap orang, oleh setiap muslim, terutama kepada setiap calon pemimpin dan setiap partai. Saya diajarkan oleh guru-guru saya, kami tidak ngajak orang ke partai, kami dilarang dan tidak mengajak orang kepada calon tertentu atau partai tertentu, tetapi kami mengajak semua orang dan mengajak semua partai dan mengajak semua calon kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memenangkan orang tertentu, individu tertentu, partai tertentu, tetapi kita mengajak semua menjadi pemenang di sisi Allah Subhanahu wa taala mulai malam ini, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang sempurna. Dan ketahuilah syariat yang sempurna tersebut, kita bukan mempolitikkan Islam, itu terlarang, tetapi ayo dunia politik kita Islamkan. Bagaimana dunia politik kita Islamkan? Potong tangan? Bukan cuma itu, tetapi dengan akhlak yang Islamiyah. Mau harta, pakai adabnya Nabi Muhammad. Mau tahta, pakai adabnya Nabi Muhammad. Mau jabatan, pakai akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Masalah hartanya dapat, kursinya dapat, tahtanya dapat atau enggak dapat, tapi kita sudah menang besar, menang adab, menang akhlak, menang kesucian hati dalam segalanya. Karenanya itu saya hadir, saya datang mengajak manusia, mengajak semuanya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan mau berkompetisi dalam kebaikan dengan niat yang baik, silahkan. Kompetisi bukan kompetisi perihal duniawi, tetapi prasangka baik kami adalah kompetisi untuk menjadi umat Nabi yang terbaik. Siapa umat Nabi yang terbaik? Umat Nabi Muhammad yang terbaik, bukan yang kursinya paling megah, paling lebar, enggak, atau jabatannya paling tinggi, tidak. Umat Nabi yang terbaik adalah yang paling manfaat. Yang paling manfaat, kalau dia kebetulan pemimpin yang paling manfaat untuk manusia lain, tanpa pandang
manusia tersebut dari suku manapun, dari agama manapun. Kalau dia pemimpin, pemimpin yang paling manfaat. Kalau dia gubernur, gubernur yang paling manfaat. Kalau dia bupati wali kota yang paling manfaat. Kalau dia presiden, presiden yang paling manfaat. Itu yang terbaik. Tetapi yang paling tidak baik, yang paling buruk adalah yang paling tidak manfaat, bahkan yang paling membahayakan, yang paling mengganggu. Kalau dia adalah ulama yang mengganggu, yang membahayakan, yang mencelakakan, yang memecah belah, itu ulama yang paling buruk. Kalau dia pemimpin yang mencelakakan, memecah belah, mengganggu, pemimpin yang paling buruk. Apapun profesi dia tersebut. Dan di dalam kompetisi ini terbuka buat siapapun untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang paling terbaik dengan memberikan manfaat. Ambil satu hal, bahwasanya man la yunfik ma'a galil la yunfik ma'a kathir, man la yanfa' ma'a dhiq la yanfa' ma'a sa'ah. Barang siapa yang ketika punya harta sedikit enggan berinfak, jangan harap kalau hartanya banyak bakalan berinfak. Ulama bilang begitu. Begitu juga ada satu kaidah, yang ketika dengan keterbatasan nggak bisa memberikan manfaat, maka jangan harap dengan kelapangan bisa memberikan manfaat. Berikan manfaat kepada orang tiap saat, tiap waktu, maka engkau akan menjadi pemimpin sejati, pemenang sejati. Dan saudara-saudara sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian tentang kebersihan hati tersebut, tentang ketakwaan, tentang istiqamah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pemimpin yang sejati, diganggu orang, dibuli, dikafirkan, diperangi. Kemudian ditanya tentang orang-orang yang memerangi Imam Ali dan mengkafirkan Imam Ali dan membantai para sahabat, para kaum Khawarij tersebut, para Rawafid tersebut. Maka ditanya, akuffaruhum, apakah mereka orang-orang yang memerangi engkau orang-orang kafir? Maka Imam Ali bin Abi Thalib, minal kufri faru, mereka anti dengan kekafiran. Bagaimana mereka bisa menjadi kafir? Mereka bukan orang kafir. Kalau begitu, amunafiqun hum, apakah mereka orang-orang munafik? Orang-orang yang memerangi engkau mereka munafik? Maka dijawab, innal munafiqin la yadhkurunallaha illa qalila hum yadhkurunallaha katsira. Kaum munafikin tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, dan mereka orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Abi Thalib tidak rela mengkafirkan orang, tidak rela memunafikkan orang yang berbeda dengan beliau, walaupun orang itu mengkafirkan dirinya, walaupun orang itu memerangi dirinya, dia enggak mengkafirkan, tidak memunafikkan. Maka orang-orang tersebut bertanya, kalau begitu mereka musuh-musuh yang memusuhi kita, kita namakan apa? Siapa orang-orang ini yang memerangi kita? Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka adalah saudara kita yang melakukan kudeta, melakukan pemberontakan terhadap kami, tapi mereka tetap saudara kita. Jaga persaudaraan kita, jaga budi pekerti kita, jaga akhlak kita. Jangan gara-gara duniawi kita kotori hati kita, kita kotori mulut kita kotori mata kita kotori telinga kita. Majelis yang kita hadiri ini lebih baik dari dunia seisinya. Sholawat yang kita baca lebih baik dari dunia seisinya. Zikir yang dilantunkan lebih baik dari dunia seisinya. Dan ketahuilah, nanti kita subuh, kita sholat qobliyah subuh, Nabi bilang rakaatul fajri khair minad dunya ma fiha. Qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Dunia seisinya. 2 rakaat qobliyah subuh yang cuma 5 menit tersebut. Barang siapa tahu pecundang sejati, siapa pecundang sejati? Yang nganggap yang Rasulullah bilang lebih baik dari dunia seisinya, belum tentu, enggak juga. Nah, ini pecundang sejati yang kayak begitu. Pemenang sejati, Nabi bilang lebih baik, itu lebih baik. Nabi bilang lebih hebat, itu lebih hebat. Yakin dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu,
Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, tidak kita keluar dari majelis ini melainkan kita menjadi pemenang yang sejati, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang istiqamah, dan dijadikan Indonesia ke depannya makin maju, makin berkah, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dimerdekakan dari peneladanan terhadap musuh-musuhnya Allah, dijadikan kita masuk dalam kemerdekaan dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita doakan para pemimpin kita dan para calon-calon pemimpin kita dijadikan orang-orang yang istiqamah, yang memiliki niat baik kepada kaum muslimin, yang memiliki niat baik memberikan manfaat kepada umatnya Nabi Muhammad, memberikan kebaikan kepada umat manusia. Dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari bala, dari musibah, dari penyimpangan-penyimpangan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma thabbitna ala al-haq fima naqul, thabbitna ala al-haq fima naf'al, thabbitna ala al-haq fima na'taqid, birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma, birahmatika ya arhamar rahimin, wajudika ya ajwadal ajwadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa ila hadratin nabiyil Fatihah.